Kita lanjutkan untuk membahas soal UN Fisika tahun 2016. Itu yang nomor 16. Perhatikan gambar. Dua bola identik dijatuhkan bersamaan dari ketinggian yang sama pada bidang licin, berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari 1,8. Jadi nanti ini R-nya sama dengan 1,8 meter. Jika tumbukan antara kedua bola tersebut lenting sempurna, jadi tumbukannya lenting sempurna. Berarti kalau lenting sempurna, ya, berarti nanti nilai koefisien restitusinya itu sama dengan 1. Jadi E-nya sama dengan 1. Yang ditanya adalah kecepatan kedua bola sesaat setelah tumbukan. Jadi kalau misalkan ada dua bola, ya, misalkan M1, ini V1 ya, kemudian ini M2, ini V2. Nah, ketika dua bola ini saling bertumbukan, ya, maka nanti kecepatan setelah tumbukan seperti ini ya. Nah, kalau ada dua bola bertumbukan, masanya sama, M1 sama dengan M2, ini syarat pertama ya. Jadi kalau ada dua bola dengan massa yang sama bertumbukan, maka nanti setelah tumbukan, kalau dia lenting sempurna ya, tumbukannya lenting sempurna dan massanya sama, maka setelah tumbukan, maka nanti besarnya kecepatan setelah tumbukan V2 aksennya itu sama dengan V1 ya. Kemudian yang V1 aksennya sama dengan apa? Sama dengan V2. Jadi kecepatannya ditukar. Itu dengan catatan syaratnya tumbukannya lenting sempurna dan massa bendanya sama. Nah, di sini kita lihat di sini kedua bola identik ya. Kedua bola identik. Kalau kedua bola identik, artinya nanti M1 sama dengan M2. Ya, berarti syarat massanya sama terpenuhi. Kemudian di sini kedua bola tumbukan lenting sempurna, berarti syarat yang keduanya terpenuhi. Jadi E-nya sama dengan 1. Nah, ada dua syarat yang terpenuhi. Nanti kita bisa menggunakan cara cepat seperti ini. Nah, yang ditanya kecepatan kedua bola sesaat setelah tumbukan adalah, nah kita lihat untuk mencari V masing-masing bola. Jadi karena V-nya, jadi karena kedua bola dijatuhkan pada ketinggian yang sama, ya, maka nanti V1 sama dengan V2. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan akar 2 kali G kali R. Nih, nanti besar kecepatannya 2 kali 10, R-nya berapa? 1,8 atau akar 2 kali 1,8 3,6 kali 10 36 atau sama dengan 6 meter per sekon. Nah, karena V1 sama dengan V2, maka artinya tumbukan kecepatan setelah tumbukan V1 aksen sama dengan V2 aksen, sama dengan berapa? Sama dengan 6 meter per sekon. Jawabannya yang C ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 17 ya, kita lanjut ke nomor 17. Bola bermassa 200 gram dijatuhkan dari ketinggian 80 cm tanpa kecepatan awal. Ya. Setelah menembus lantai, bola memantul kembali dengan kecepatan 1 meter sekon pangkat negatif 1. Yang ditanya besar impuls pada bola. Jadi kalau saya gambarkan, ya, bolanya jatuh bebas ya. Karena tanpa kecepatan awal, maka V 0-nya sama dengan 0 atau jatuh bebas. Nah, setelah menembus lantai, bola memantul.
ke atas. Ini V aksennya. Nah, kita harus mencari V sebelum tumbukan. V-nya berapa nih? V-nya. Nah, caranya V sama dengan akar, kita cari V-nya ya, akar 2GH. Nah, G-nya 10 ya, H-nya berapa? 80 cm. Kita rubah ke meter, jadi 0,8. Sehingga nanti besarnya sama dengan akar 16 atau 4 meter per sekon. Jadi besar V-nya adalah 4 meter per sekon. Yang ditanya apa? Besar impuls. Nanti kalau mencari I, jadi impuls itu merupakan perubahan momentum. Ya. Jadi nanti I-nya sama dengan M kali V2 min V1. Ya. M-nya berapa? Nah, M-nya nih 200 gram. Kita harus rubah ke meter. Ke kilogram ya, ke kilogram. Berarti 0,2 kilogram. V2-nya itu adalah V aksen sama dengan V2 ya. Nah, arahnya ke atas, berarti kita pakai positif ya. Misalnya berapa? 1. Nah, dikurangi dengan V1. V1, nah karena dia arahnya ke bawah, berarti kita pakai tanda minus. Jadi karena V1-nya V-nya itu arahnya ke bawah, berarti kita pakai tanda minus, menjadi min 4 meter per sekon. Nah, ini jadi min 4 ya, sehingga nanti I-nya 0,2 dikali 1 plus 5 atau 0,2 dikali 6 atau sama dengan 1,2 ya, 1,2 ya. Ini 4 ya. Maaf, ini 4 ya, ini 4. Ini 4, berarti ini kali 5 ya, kali 5. Jadi hasilnya 1,0 ya, Newton sekon. Jawabannya adalah yang C.